Halo semuanya, pengen jadi PNS ya? Kelihatannya emang ribet sih jalannya, tapi tenang aja. Hari ini kita bakal bedah tuntas roadmap ujian CPNS step by step, biar kalian tahu persis gimana caranya biar sukses. Yuk kita mulai! Jadi kamu beneran nih mau daftar CPNS tahun ini? Keputusan yang gede loh. Nah, langkah pertama buat menang itu ya harus kenal dulu sama medan perangnya. Dan ya itu yang bakal kita lakuin sekarang. Dan medan perangnya itu ya, serangkaian tes. Jangan salah loh ya, ini bukan ujian yang bisa cuma modal nekat doang. Justru, kenal sama tiap jenis tesnya itu jadi kunci buat bikin strategi belajar yang bener-bener nampol. Oke, masuk bagian pertama nih. Kita kenalan dulu sama ujian CPNS secara garis besar. Apa aja sih yang bakal kamu hadapi nanti? Yuk kita bedah bareng-bareng. Intinya gini, proses seleksinya itu cuma ada dua tahap utama. Bayangin aja kayak ada dua gerbang gede. Gerbang pertama itu SKD, alias seleksi kompetensi dasar. Kalau kamu lolos dari situ, baru deh kamu ketemu gerbang kedua, yaitu SKB, seleksi kompetensi bidang. Simpel kan? Cuma dua tahap itu aja. Oke, sekarang kita fokus ke gerbang pertama dulu ya, SKD. Anggap aja ini tuh fondasinya. Kenapa penting? Soalnya tahap ini didesain buat nyaring jutaan pendaftar dan cuma ngelolosin mereka yang punya kemampuan paling dasar buat jadi abdi negara. Betul banget. SKD itu ya seleksi kompetensi dasar. Dari namanya aja udah jelas banget kan? Tujuannya ya buat nguji kompetensi kamu yang paling fundamental. Ini tuh filter pertama dan jujur aja ini yang paling nentuin nasib kamu. Nah, di dalam SKD ini ada tiga monster yang harus kamu taklukkan. Tiga komponen utama yang diuji. Kamu pasti udah sering dengar deh singkatan-singkatan ini. TWK, TIU, sama TKP. Apa sih sebenarnya arti dari tiga huruf misterius ini? Oke, sekarang waktunya kita bongkar satu persatu tiga komponen tadi. Paham soal ini bener-bener jadi kunci buat strategi belajar kamu nanti. Oke, ini dia detailnya ya. Pertama ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Gampangnya ini tuh tes soal seberapa paham kamu sama negara kita. Pancasila, UUD 45, NKRI, gitu-gitulah. Kedua ada TIU, tes intelijensi umum. Nah ini yang nguji otak kamu, kemampuan nalar, logika, analisis, sama verbal. Terus yang ketiga, dan ini nih yang sering jadi penentu kelulusan, yaitu TKP, tes karakteristik pribadi. Di sini yang diuji itu integritas kamu, etos kerja, karakter sosial. Ini krusial banget, soalnya di TKP itu nggak ada jawaban yang salah, tapi adanya jawaban yang paling tepat. Bener-bener nguji karakter kamu pasti hadapin pilihan sulit. Nah, setelah berjuang mati-matian ngelewatin tiga bagian SKD tadi, dan akhirnya nama kamu dinyatakan lolos, wah selamat, kamu berhasil ngelewatin gerbang pertama. Tapi perjalanannya belum selesai. Terus abis ini apa? Dan selamat datang di babak final, SKB, alias seleksi kompetensi bidang. Kalau tadi itu pertarungan massal, sekarang pertarungannya jadi lebih tajam, lebih spesifik dan langsung nusuk ke keahlian yang kamu lamar. Poin paling penting di sini adalah, isi tes SKB tiap orang itu bakal beda-beda banget. Loh, kok bisa? Ya karena tesnya itu disesuaikan sama posisi atau formasi yang kamu pilih. Jelas dong, tes buat calon programmer ya beda total sama tes buat calon perawat atau analis kebijakan. Nggak mungkin sama. Bentuk tesnya juga bisa macem-macem. Bisa aja kamu ketemu tes CAT lagi, tapi isinya soal teknis yang jelimet. Atau bisa jadi kamu dipanggil wawancara yang mendalam. Bahkan, bisa juga loh ada tes praktek kerja langsung buat ngebuktiin skill kamu itu beneran nyata, bukan cuma di atas kertas. Nah, mau apapun format tes komputernya nanti, ada satu teknologi yang jadi tulang punggur dari semua ini. Satu sistem yang nyatuin semuanya, baik di SKD maupun di SKB. Sistem itu namanya CAT atau Computer Assisted Test. Ini tuh platform ujian digital resmi dari pemerintah. Tujuannya simple tapi kuat banget, biar transparan, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kerennya, nilai kamu itu langsung keluar begitu kamu klik tombol selesai. Jadi gak ada lagi tuh rasa was-was atau mikir macam-macam soal subjektivitas penilai. Dan yang perlu kamu catat, ini penting ya, sistem CAC ini bukan bikinan vendor abal-abal, tapi dikelola langsung sama BKN, Badan Kepegawaian Negara. Artinya apa? Artinya standarnya itu sama dan terjamin di seluruh penjuru Indonesia. Oke, sekarang petanya udah jelas kan? Tapi ingat ya, ujian CPNS ini bukan cuma sekedar adu pinter-pinteran. Ada satu sisi lain yang sering banget dilupain, padahal sama pentingnya. Jadi kita rangkum sebentar ya, rutenya udah jelas banget. Pertama hadapi SKD dengan tiga komponennya itu, kalau lolos, lanjut ke SKB yang super spesifik sesuai formasi pilihanmu. Dan semuanya ini dieksekusi pakai sistem chat yang transparan. Dan ini dia poin paling penting dari semuanya.
Lulus CPNS itu bukan cuma buat orang yang paling pinter, tapi buat orang yang paling siap. Siap ngatur waktu, siap kerja di bawah tekanan, dan yang paling utama, siap mentalnya. Sekarang, petanya udah ada di tangan kamu. Dari garis start sampai finish, udah kebayang kan? Pertanyaannya sekarang simpel, dan cuma kamu yang bisa jawab. Kamu siap ngadepin tantangan ini?